Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koi Nisa dengan 801 1182 Sini saya akan membahas eh, tambahan tugas yang nomor 2, yaitu mengenai program menginput N dua bilangan beserta satu huruf A atau B, lalu menampilkan pola tertentu. Bila dimasukkan huruf A, maka diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Yang paling besar. Atau naik. Kemudian, di sini bila dimasukkan huruf B, maka diurutkan dari paling besar ke kecil atau menurun. Kemudian bilangan tersebut kemungkinan disusun sebagai berikut. Ini formatnya: bilangan ke satu itu paling kiri, kedua paling kanan, ketiga sebelah kanan di bilangan ke satu, sebelah kiri bilangan kedua untuk keempat, yang kelima sebelah kanan bilangan ketiga, yang keenam sebelah kiri bilangan keempat. Jadi di sini deskripsi program itu yang pertama mulai, lalu pesan tempat untuk variabel I, J, N, tempat, kiri, kanan, lalu ada bilangan dengan N, array, untuk menyimpan nilai-nilai yang diinputkan oleh pengguna. Lalu array hasil N dengan tipe data integer dan variabel urutan dengan tipe data char untuk menyimpan karakter A atau B yang menentukan urutan pengurutan. Lalu menampilkan pesan pada pengguna untuk menginputkan jumlah bilangan, lalu simpan di variabel N. Kemudian tampilkan pesan kepada pengguna untuk menginputkan bilangan-bilangan sebanyak N kali. Misal jumlah bilangan N awal tadi 5, maka jumlah bilangan yang diinputkan sebanyak 5 kali. Lalu disimpankan pada variabel array build I. Kemudian tampilkan pesan kepada pengguna, tampilkan pesan minta input urutan, misalnya A atau B, A untuk naik, B itu untuk menurun, lalu disimpan pada variabel urutan. Kemudian perulangan luar. Inisialisasi I dengan 0. Perulangan akan berjalan selama I kurang dari N dan masuk ke perulangan dalam atau perulangan yang J-nya, for J. Lalu di sini inisialisasi J sampai 0. Apakah J kurang dari N dikurang I kurang 1? Jika ya, bandingkan bilangan array. Jika bilangan perlu ditukar berdasarkan urutan, tukar bilangan. Lalu iterasi J++, J bertambah 1. Kenaikan bertambah 1. Lalu ke bilangan berikutnya. Lanjut ke bilangan berikutnya. Jika tidak, maka keluar dari perulangan dalam. Setelah perulangan dalam selesai, tambah I++, lanjut ke iterasi perulangan luar selanjutnya. Misalnya inputnya 5 di sini. Ini misalkan pengguna memasukkan angka 5, 3, 4, 1, dan 2. Urutan yang dipilih itu A atau menaik. Iterasi I-nya 9, 0 untuk awal, lalu perulangan luarnya itu I sampai 0. Cek apakah 0 itu kecil dari 4? Iya, masuk ke perulangan dalam. Perulangan dalam yang J itu 9, 0. Bandingkan elemen ke 0, ini 5. Elemen ke 0 itu kan 5. Dan ke 1, elemen array ke 1 ini kan 3 isinya. Perlu ditukar? Iya, karena 5 itu lebih besar daripada 3. Jadi di sini 3 ditukar. Ditambah J++. Nah, J itu sekarang sama dengan 1. Bandingkan elemen ke 1 ini yang berisi angka 5. Dan kedua, perlu ditukar? Iya, karena 5 ini lebih besar dari 4. Nah, ditukar arahnya. Kemudian J++. Bandingkan elemen kedua, ini berisi 5 dan ketiga berisi 1. Perlu ditukar? Iya, karena 5 itu lebih besar dari 3. Maka ditukar kembali. Lalu iterasi J++. Dan ini J3. Bandingkan elemen ketiga yang berisi 5 dan keempat yang berisi 2. Perhatikan, iya, karena 5 itu lebih besar dari 2. Nah, jadi ditukar 5 dan 2-nya. Nah, tambah J++, cek 4. Apakah 4 itu besar dari kecil dari 4? Itu tidak. Keluar dari perkembangan dalam, tambah I++ lagi ke iterasi berikutnya. Ini iterasi di luar. Ini sama yang 1, perulangan luarnya. Kemudian cek apakah 1 kecil dari 4? Ya, masuk ke ruangan dalam. Ruangan dalamnya itu J. J itu sama 0. Perbandingkan elemen ke 0 yang berisi 3 dan ke 1 yang berisi 4. Apakah perlu tukar? Tidak. Karena di sini 3 itu sudah kecil dari 4. Maka tidak perlu tukar. Lalu lanjut J++ di sama 1. Bandingkan elemen ke 1 yang berisi 4 dan elemen kedua berisi 1. Perlu tukar? Iya, karena 4 itu lebih besar dari 1.
ditukar ini. Kemudian G plus plus G-nya itu jadi dua, berikan elemen kedua yang berisi angka 4 dan elemen array ketiga yang berisi 2. Bertukar iya, karena 4 itu lebih besar dari 2. Karena di sini kita mau mengurutkan dari yang kecil ke besar atau menaik. Jadinya 2 itu harus yang berada paling kiri. Jadi 2 dan 4 itu ditukar, iterasi bertambah. 3 kali 1. Dan 3 itu tidak keluar dari ruangan, terus tambah iterasi lanjut ke iterasi berikutnya, itu sama dengan 2. Terus untuk ruangan luar, cek apakah 2 itu kecil dari 4, iya masuk ke ruangan dalamnya. Nah, jadi di sini ruangan dalam itu selalu diawali dengan bisa 0. Nah, bandingkan elemen ke 0, isinya ke 3. Dan ini isinya 3. Nah, isinya 3. Nah, bandingkan yang 1. Elemen yang ke 1. Yang ke 1 ini 1 isinya. Bertukar iya, karena 3 itu lebih besar dari 1. Jadi 1, 3, 2, 4, dan 5. Kemudian iterasi di plus plus. Bandingkan elemen ke 1 yang berisi 3 dan kedua. Kalau kita iya karena 3 itu besar dari 2. Lalu tambah G plus plus iterasi. Kemudian cek apakah 2 itu kecil dari 2 atau tidak. Maka keluar dari peruangan dalam menuju ke iterasi selanjutnya. Itu sama dengan 3 G plus plus. Tadi kan 2 karena bertambah 1 jadi 3. Kemudian luar lalu mengecek lagi. Ini cek apakah 3 itu kecil dari N. Dan ini kan tadi yang kita inputkan 4. Nah, dia maka masuk ke tulangan dalam. Ke tulangan dalamnya bandingkan elemen ke 0 dan keduanya perlu tukar tidak, karena elemen 1 dan 2 itu lebih kecil 1. Jadi tidak perlu tukar karena tesnya sudah benar. Nah, cek apakah 1 kecil dari 1. Tidak, keluar dari tulangan dalam, I plus plus, iterasi jadi 4. Apakah 4 ke sini 4? Tidak. Ke perulangan selesai dan catatan pertukaran ke layar selesai. Keluar dari program. Nah, jadi untuk show berikutnya, ini ada char yang tipe data urutan tipe data char I, J, N, tepat kiri kanan itu integer. Nah, sini ada untuk menyimpulkan bilangan yang input. Kemudian tempat ini sebagai variabel sementara untuk pertukaran saat pengurutan nantinya. Kemudian kiri kanan itu indeks untuk menyusun hasil akhirnya. Lalu di sini ada array bilangan dan hasil. Nah, array bilangan ini untuk menyimpan bilangan yang diinput. Kemudian yang hasilnya untuk menyimpan untuk menyimpan hasil akhir setelah yang disusun. Setelah disusun itu kan ada banyak itu isinya. Itu akan disimpan di dalam array hasil. Kemudian di sini ada jumlah bilangan. Jumlah bilangan yang akan diinputkan berapa digit misalnya. Kemudian di sini masukkan n bilangan. Di sini menginputkan jumlah bilangannya itu lalu disimpan ke dalam array bilangan. Kemudian di sini pilihan untuk opsi naik atau turunnya, lalu disimpan pada urutan. Kemudian for ini untuk uh, menyatakan pertukarannya nanti pada baris ini menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan array bilangan. Nanti pilihan itu akan diurutkan. Kemudian tukar setiap elemennya. Mungkin hasil akhirnya itu dalam pola yang nanti elemen satu misalkan uh, ditukar ke kiri, misalkan bilangan 5 itu dimasukkan dari kiri, kemudian 6, 7 dimasukkan dari kanan, seperti itu. Kemudian di sini cetak hasil penyusunannya, di sini hasil I, kemudian enter. Lalu di sini ada flowchart. Flowchartnya di sini mulai, lalu untuk N, jumlah elemen bilangannya. Kemudian di sini untuk menyimpan berapa. Kemudian di sini untuk mencetak jumlah bilangan sebanyak n kali nantinya. Apabila sudah mencapai n kali, lalu
pause menuju ke perulangan berikutnya di sini. Kemudian lanjut di sini pernyataan untuk menentukan urutannya. Apabila true, dia akan lanjut pada proses pertukaran. Kemudian I plus plus iterasinya akan bertambah. Kemudian false. Bila pernyataan dalam perulangan ini sudah terpenuhi semuanya, lalu di sini I plus plus tambah kembali ke I ke 0, kemudian itu bisa masuk lagi ke sini untuk mengulanginya. Ini perulangan di luar dan ini yang di dalamnya. Akan tadi kita inputkan bisa dengan nanti J-nya itu sama dengan yang N-nya itu sama dengan 4 tadi. Jadi kita perulangan di luar dan perulangan dalam. Kemudian di sini lanjut ke false. Apabila sudah tidak terpenuhi lagi kondisinya, false lalu ini dicetak kiri kanannya letaknya. Kemudian di sini lanjut ke perilangan lagi untuk pertukarannya. Ini jika true di kanan, jika ke kanan maka benar, hasil kiri itu bertambah. Ini ada bilang lagi. Ini lanjut ke kanan ini di plus plus, kembali lagi ke arah di sini. Kemudian jika false, dia akan berarah ke kiri, hasil kanannya itu minus, kemudian bilangan di kembali lagi itu, kemudian di sini untuk mencetak hasilnya. Hasil bilangannya itu nanti akan dicetak dan yang diinputkan tadi. Apabila sudah tidak terpenuhi kondisinya akan ke pause menuju selesai. Selanjutnya, di sini pada programnya, jadi pertama itu di sini ada pastikan variabel ini JS tempat kiri kanan bilangan array bilangan N, kemudian hasil. Nah, di sini itu untuk mendeklarasikan variabel ij itu variabel untuk iterasi, kemudian N itu untuk menentukan jumlah bilangan yang akan diinputkan oleh pengguna, nanti akan diinputkan pada variabel N. Kemudian tempat itu untuk pertukaran variabel sementara. Kiri kanan itu untuk indeks dengan mesin hasil akhirnya. Kemudian bilangan N yang ini array untuk menyimpan bilangan yang diinputkan. Kemudian yang hasil N ini array untuk menyimpan hasil akhir setelah disusun. Lalu urutan ini untuk menyimpan pilihan urutan kolom naik atau turun. Nah, contohnya misalnya di sini diminta inputnya 5. Kemudian di sini ada siap masukkan bilangan. Ini meminta pengguna untuk masukkan n bilangan dan menyimpannya dalam array BRI. Array BRI. Misalkan masukkan n tadi itu 5. Berarti kita diminta untuk menginputkan angka secara acak. Terserah kita mau melakukan berapa, sebanyak 5 kali. Kemudian cout ini untuk memilih urutannya atau pengguna itu memilih A untuk naik atau B untuk menurun. Kemudian yang for pada baris ini, nah ini menggunakan baris set untuk mengurutkan array bilangan tadi berdasarkan pilihan urutan yang diberikan. Nah, bilangan yang dimasukkan itu 3, 4, 12, 5, 6, 7, dan 23. Setelah diurutkan menaik, bilangan menjadi 5, 12, 23, 34, dan 67. Nah, selanjutnya di sini ini ada kiri sama 0, kanan N dikurang 1. Nah, pada baris ini untuk menyusun hasil akhir dalam pola zigzag. Itu kan menukar bilangan yang lebih kecil itu dimasukkan dari kiri, bilangan yang lebih besar itu dari kanan. Itu dilakukan secara bergantian. Kemudian contohnya itu misalkan hasil penyusunan untuk bilangan 5, 12, 23, 34, dan 67. 5 itu dimasukkan dari kiri, 67 itu dimasukkan dari kanan, 12 dimasukkan dari kiri, 34 itu dimasukkan dari
kanan, DP3 dimasukkan dari kiri. Jadinya hasil angka itu 5, 6, 7, 12, 34, dan 23. Ini di sini hasil penyusunan. Ini menentukan hasil dari penyusunan dalam bilangan pola jika tadi ditukar menukar, kemudian selesai. Ini di sini bilangannya itu 5. Karena kan 5 bilangan. Yang 12, 24, 26, 7, 9. Kita pilih yang menang. Nah, setelah diurutkan menjadi seperti ini hasilnya 12, 96, 34, 34. Oh, ini. Ulang. Sekarang kita beri dulu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasil penyusunannya. Dan biasanya hasil penyusunannya itu tadi ada yang ditukar kita. Yang satu itu jadi paling kiri, dia paling kanan. Nah, jadi itu yang tadi yang dari saya yang bisa data data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.